Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti kalian sehat. Dan terima kasih karena kalian sudah setia menonton channel YouTube kita di channel Kursi Guru. Adik-adik, hari ini Mbak akan memberikan pembelajaran yang sangat menarik buat kalian. Kita akan membahas tentang alat optik. Pasti sudah tahu ya apa itu alat optik, contohnya apa. Dan hari ini di episode kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang alat optik tersebut ya. Nah, ini alat optik. Adik-adik ya, yang dinamakan alat optik ini adik-adik ya, alat yang digunakan untuk membantu kita dalam melihat. Oke, alat yang digunakan untuk membantu kita dalam melihat, tapi dalam penggunaannya itu menggunakan lensa atau menggunakan cermin ya. Jadi ciri-ciri alat optik itu dia ada lensanya gitu. Kalau misalnya seandainya nggak ada lensa atau nggak ada cermin, maka dia bukan tergolong alat optik. Nah, adik-adik, alat optik ini dibedakan menjadi dua. Jadi alat optik ini adik-adik ya, alat optik itu ada dua. Ada alat optik alami, ada alat optik buatan. Nah, alat optik alami ini adik-adik, contohnya ada yang tahu? Iya, pinter ya. Mata. Oke, sedangkan alat optik buatan itu banyak banget. Kacamata, itu termasuk juga alat optik kacamata. Lalu kamera, ya. Lalu ada mikroskop, loop itu kaca pembesar, teropong ya, dan alat optik yang lainnya. Tapi nggak Mbak tuliskan, karena yang Mbak tuliskan ini yang sering ditanyakan saja oleh gurumu. Ini ada mata, ini ada kacamata, dan sampailah nanti kita membahas tentang teropong ya. Nah, adik-adik ya, alat optik ini kita akan perdalam karena alat optik ini sangat penting sekali buat kehidupan kita. Kalau seandainya ada orang yang rabun, berarti dia berbicara tentang materi alat optik ya. Kemudian kalau misalnya seandainya kalian menggunakan kacamata minus berapa, kacamata minus berapa tuh, berarti kalian itu tanpa kalian sadari kalian membahas tentang alat optik ya. Nah, adik-adik, kita akan fokus membahas ke masalah mata dan kacamata dulu. Mata dan kacamata. Nah, kenapa Mbak satukan materi mata dan kacamata? Karena materi mata dan kacamata itu saling berhubungan adik-adik. Ketika alat optik mata ini ada masalah, maka yang membantunya yaitu kacamata. Kacamata ini alat optik buatan. Jadi kalau misalnya alat optik alaminya ada masalah, maka bisa dibantu dengan alat optik buatan yang sengaja dibuat oleh manusia, yaitu kacamata. Nah, seperti yang kita tahu adik-adik, mata itu kan bisa mengalami cacat. Ya, mata bisa mengalami cacat ya. Namanya istilahnya itu rabun. Jadi mata ini adik-adik ya banyak faktor ya, Dek. Kenapa dia bisa cacat atau rabun ya? Faktor usia iya. Kemudian faktor kecelakaan mungkin iya, atau juga ada kejadian-kejadian tertentu sehingga menyebabkan dia rabun. Kayak misalnya kebiasaan dia yang kurang baik ketika nonton TV-nya itu deket banget. Ya, lama-kelamaan itu kan akan membuat kita menjadi rabun. Nah, rabun ini adik-adik, rabun itu banyak sih, rabun ini jenisnya. Tapi secara umum yang akan kita pelajari itu ada dua. Yang pertama itu rabun jauh, yang kedua itu rabun dekat. Ya, jadi rabun dekat. Oke. Nah, rabun jauh ini adik-adik nama lainnya itu nama di dalam fisikanya itu miopi. Ini juga di biologi juga dikenal dengan istilah miopi ya. Kalau rabun dekat namanya hipermetropi. Nah, tropi ya. Nah, adik-adik, kalau seandainya kalian rabun jauh, maka kalian itu ditolong dengan kacamata lensa negatif atau minus. Jadi Mbak perdalam di sini rabun jauh. Rabun jauh itu harus ditolong dengan kacamata lensa negatif. Kacamata lensa negatif ya. Tuh. Jadi rabun jauh itu apa sih, Mbak? Rabun jauh itu artinya dia tidak bisa melihat benda-benda yang jauh. Nggak bisa dia misalnya melihat di jarak beberapa gitu kan, nggak
nggak terlihat dengan jelas. Makanya orang yang rabun jauh itu supaya dia bisa melihat pada jarak yang jauh, maka ditolong dengan kacamata lensa negatif. Jadi kalau ada kawan kalian, minus berapa kau? Minus berapa you? Berarti dia menderita rabun jauh karena dia memakai kacamata minus atau kacamata berlensa negatif ya. Lensa negatif itu berarti lensa cekung. Oke. Nah, kadang-kadang kan kita ditanya juga berapa kekuatan lensa yang digunakan kalau dia menderita rabun jauh. Nah, kekuatan lensa yang digunakan pada penderita rabun jauh itu dirumuskan P. Jadi P itu kekuatan lensa namanya ya. P itu ialah min 100 per PR. Nah, ini adik-adik ya. Jadi P itu ialah min 100 per PR. Nah, untuk PR di sini artinya titik jauh mata. PR itu titik jauh mata. PR ini biasanya satunya dalam sentimeter. Jadi kalau misalnya dia dalam meter ya lebih baik sih jadiin dalam sentimeter aja, karena ini kan kita pakai 100 itu menandakan bahwa PR-nya harus dalam sentimeter ya. Nah, kalau biasanya kalau soalnya itu sederhana banget. Jadi PR-nya itu misalnya 50 cm, yang ditanya berapa kekuatan lensa yang harus dia gunakan supaya dia bisa melihat pada jarak mata yang ya biasa, yang normal ya. P sama dengan min 100 per PPR, berarti min 100 per 50, maka min 2 dioptri. Nah, ini contoh soal kalau berbicara tentang rabun jauh. Jadi nanti di rabun jauh itu soalnya kebanyakan itu PR-nya ada, yang ditanya P-nya berapa. Jadi silakan langsung masukkan saja ke dalam rumus yang sudah Mbak kasih. Dan tetap setia menonton channel ini, karena pastinya adik-adik kalau kalian menonton channel Kursi Guru ini, kalian akan bisa mengerjakan soal-soal tentang rabun jauh ini ya. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan membahas rabun dekat. Rabun dekat ya. Nah, rabun dekat ini adik-adik artinya dia tidak bisa melihat benda-benda yang dekat. Iya, ada Mbak orang seperti itu? Iya ada dong, artinya dia menderita hipermetropi ya, rabun dekat, tidak bisa melihat benda-benda yang dekat. Nah, kalau misalnya ketemu dengan orang yang hipermetropi ini, adik-adik harus tepat dalam penggunaan kacamata untuk orang tersebut. Jangan sampai kalian kasih kacamata minus ke orang yang rabun dekat, itu nggak akan membantu dia melihat secara normal ya. Jadi rabun dekat ini, orang yang rabun dekat ditolong dengan kacamata lensa positif, kacamata lensa positif. Nah, lensa positif berarti lensa cembung. Oke, nah ini. Nah, biasanya di dalam soal juga ditanya berapa sih kekuatan lensa yang digunakan untuk orang yang rabun dekat ini. Nah, kekuatan lensanya itu dirumuskan P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Nah, ini memang agak berbeda rumusnya dibandingkan dengan yang rabun jauh. Rabun dekat ini rumusnya 100 per SN dikurang 100 per PP. Cekidot apa itu SN ya. SN itu adik manis artinya jarak normal, jarak baca normal, jarak mata normal ya. Jarak mata normal ini 25 cm biasanya. Tapi kalau misalnya seandainya nggak ada di dalam ada di dalam soal SN-nya, maka gunakan saja SN yang ada di dalam soal tersebut. Contoh, kalau SN-nya di dalam soal ternyata 30 cm, ya jangan paksakan diri dong untuk pakai yang 25 cm, pakailah yang 30 cm aja. Tapi kalau di dalam soal nggak ada nilai SN-nya, maka gunakan yang 25 cm ya. Untuk PP itu apa? PP itu titik dekat mata. Titik dekat mata, satuannya sentimeter ya. Karena dia ini 100 ini 100, maka SN sama PP nya gunakan yang sentimeter. Oke. Nah, biasanya contoh soalnya juga nggak sulit-sulit amat deh.
Ini akan menjadi sulit kalau kalian nggak ngerti rumusnya. Tapi selagi kalian paham rumusnya seperti apa, maka soalnya nggak akan sulit, tidak akan menyulitkan kalian ya. Nah ini soalnya seperti ini. Jadi ada SN-nya itu ternyata 25 cm sesuai dengan standar ya. Kemudian PP-nya ini PP-nya ya 50 cm. Nah, yang ditanyakan itu berapa P-nya, berapa kekuatan lensa yang harus dipakai oleh orang tersebut sehingga dia bisa melihat pada jarak normal ya. Nah, maka nilai P-nya itu P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Mbak, dari mana pakai rumus ini? Ya jelas di sini kan yang diketahui PP. Kalau yang diketahui PP berarti ya gunakan rumus rabun dekat. Oke. Nah, masukin aja deh angkanya. P sama dengan 100 per SN-nya berapa? 25 dikurang dengan 100 per PP-nya berapa? PP-nya yaitu 50 cm. Maka 100 dibagi 25 itu berapa? 4, pinter ya. Kemudian ini ditewaskan 10 bagi 5 berarti 2. 4 dikurang 2 berarti 2. Nah, kekuatan lensa yang digunakan oleh orang tersebut supaya bisa melihat dengan normal, maka dia harus menggunakan kekuatan lensa dengan lensa plus 2 ya, plus 2. Nah, ada nggak Mbak kemungkinan rabun itu dia yang kanan dia rabun dekat, misalnya yang kiri rabun jauh. Berarti kacamata yang digunakan beda-beda lensanya, ada lensa yang positif atau lensa yang negatif. Ya, kemungkinan itu ada ya. Tapi biasanya kalau orang yang rabun dekat, ya rabun dekat aja. Kalau dia rabun jauh, ya rabun jauh ya. Jadi adik-adik sudah paham nih. Jadi kalau nanti kalian ternyata nih menderita rabun dan ternyata misalnya rabun jauh, ya kalian tidak hanya bisa membeli kacamata saja ya. Ambil ini minta uang sama mamanya, beli kacamatanya, tapi kalian juga harus bisa untuk menghitung berapa kekuatan lensa yang kalian gunakan. Kan keren kan? Iya ya. Oke adik-adik, untuk kali ini ya, alat optiknya itu memang terlalu terlalu ribet materinya, dan nggak bisa kalau seandainya kita bahas di satu episode saja. Jadi untuk hari ini adik-adik kita hanya fokus ke alat optik, yaitu mata sama kacamata. Nah ingat, kacamata itu bisa kita gunakan untuk membantu mata yang bermasalah. Jadi ada rabun jauh, ada rabun dekat, ada rumus yang harus kalian ingat ketika kalian ditanya berapa kekuatan lensa pada rabun jauh sama kekuatan lensa pada rabun dekat ya. Ingat, bedain rumusnya. Dan materi ini harus kalian kuasai karena di SMP dan di SMA kalian belajar materi alat optik ini ya. Jadi pastikan kalian mengerti dengan apa yang Mbak sampaikan. Nah, untuk episode berikutnya kita akan masih membahas tentang alat optik. Tetapi di sini nanti Mbak akan tekankan alat optiknya itu ke bagian mikroskop. Kenapa harus mikroskop? Karena mikroskop ini sering ditanyakan di dalam soal. Guru kalian juga hobi nanya tentang mikroskop. Jadi di episode berikutnya adik-adik kita akan membahas tentang mikroskop. Pastikan kalian tetap menonton channel kita di Kursi Guru, dan pastikan jangan melewatkan setiap episode yang akan ditayangkan untuk kalian ya. Oke, untuk hari ini sekian, cukup ya. Pastikan kalian paham. Nanti kalau seandainya ada yang ditanyakan boleh langsung tuliskan di komen-komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini serta komen juga supaya kami semakin semangat untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk kalian ya. Oke, sukses untuk kalian adik-adik. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.